Apa jadinya kalau TKI wanita yang merantau demi keluarga, justru setiap malam diteror rudal temannya sendiri? Bukan dari majikan, bukan dari orang asing, tapi dari teman serumah. Awalnya ingin cari uang, malah jatuh cinta di tengah godaan tak terduga. Inilah kisah nyata yang lebih panas dari drama Korea, dan lebih memilukan dari sinetron Indosiar. Jangan skip, karena yang satu ini bikin kamu geleng-geleng kepala sampai akhir. Ceritanya makin panas, kan? Jangan cuma diam, tekan tombol like kalau kamu suka cerita ini, tulis komen kalau kamu punya pengalaman serupa, dan klik subscribe biar tiap kisah baru langsung masuk ke notifikasi kamu. Gratis, tapi berharga banget buat kami. Namanya Cynthia Oktaviani, seorang wanita asal Jakarta Timur. Usianya baru 26 tahun, tapi hidupnya sudah seperti roller coaster. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ayahnya sopir angkot, ibunya jualan gorengan. Sejak SMA, Cynthia sudah terbiasa mandiri. Ia tak suka bergantung pada siapapun, bahkan pada pacarnya sendiri yang waktu itu kerja serabutan. Tahun 2023, setelah beberapa kali ditolak kerja di Jakarta karena ijazah cuma SMA dan pengalaman minim, Cynthia nekat daftar jadi TKI. Lewat jalur resmi, ia mendaftar untuk bekerja di Taiwan sebagai tenaga pabrik elektronik. Gajinya lumayan, setara 12 juta rupiah sebulan. Dalam pikirannya, ini adalah jalan terbaik untuk memperbaiki hidup dan membantu orang tuanya. Saya cuma pengen bisa banggakan orang tua, bangun rumah, biar nggak ngontrak terus. Begitu katanya saat interview di agensi penyalur TKI. Setelah proses panjang, pelatihan bahasa, dan segala macam administrasi, tibalah hari keberangkatan. Cynthia bersama 17 orang TKI lain dari berbagai kota naik pesawat ke Taiwan. Di sanalah ia bertemu Dewi, teman sekamar di mes pelatihan. Tapi yang tak diduga adalah, ia juga satu penempatan dengan seorang pria muda bernama Ardi, TKI asal Cirebon, usianya 29 tahun. Awalnya mereka hanya saling kenal biasa. Ardi sopan, suka bantu, dan bisa diajak ngobrol. Tapi sejak hari pertama tinggal di mes bersama, meski kamar dipisah, sesuatu mulai berubah. Malam pertama di mes TKI Taiwan, semuanya terlihat normal. Tapi malam kedua, mulai terasa aneh. Cynthia tidur di kamar perempuan berisi 4 orang, termasuk Dewi. Tapi suara dari kamar cowok sebelah bikin kepala panas dingin. Ada suara ranjang berderit, nafas berat, dan suara lirih seperti seseorang sedang memuaskan diri. Cynthia mencoba cuek, tapi hal itu terjadi tiap malam. Dan yang bikin makin bingung, tiap pagi Ardi tetap ramah seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan kadang ia bantu masakin mie instan buat sarapan bersama. Cynthia mulai merasa diteror secara psikis. Karena setiap malam, suara itu makin dekat. Pernah suatu malam, saat ia ke dapur jam 2 pagi untuk minum, ia lihat pintu kamar Ardi terbuka sedikit. Dan ya Tuhan, Ardi sedang melakukan hal tak senonoh, dengan tatapan ke arah dapur, seolah tahu Cynthia ada di sana. Setelah 2 minggu tinggal di mes, perusahaan tempat mereka bekerja mengadakan renovasi apartemen. Seluruh TKI sementara dipindahkan ke penginapan darurat, dan karena keterbatasan kamar, Cynthia harus sekamar berdua dengan Ardi. Cuma sementara kok, paling 4-5 hari, kata supervisor. Cynthia kaget, tapi tak bisa menolak. Ia coba kuat dan menjaga jarak. Tapi malam pertama di kamar itu, jadi malam tak terlupakan dalam hidupnya. Kamar itu kecil. Hanya ada satu tempat tidur besar dan satu sofa kecil. Cynthia memutuskan tidur di sofa, Ardi di ranjang. Tapi jam 1 dini hari, ia terbangun oleh gerakan. Ardi berdiri di samping sofa, hanya mengenakan celana pendek. Ia menatap Cynthia dengan mata yang sayu tapi penuh hasrat. Aku gak bisa tidur. Aku gak tahan tiap malam lihat kamu, bisiknya. Cynthia panik. Tapi anehnya, bukan takut. Ia malah deg-degan. Mungkin karena suasana, atau karena dalam hati, ada rasa penasaran yang selama ini ia tekan. Ardi perlahan menyentuh rambutnya, lalu pipinya. Dan malam itu,
Rudal Ardi benar-benar mendarat tanpa peringatan. Malam itu adalah awal dari segalanya. Ardi, dengan segala keberaniannya, tidak hanya menyentuh tubuh Cynthia, tapi juga mengguncang benteng hati yang selama ini coba ia pertahankan. Awalnya, Cynthia menolak. Secara naluriah ia merasa bersalah. Tapi di dalam batinnya, ada kekosongan yang selama ini ia abaikan. Rasa sepi, rasa hampa, jauh dari keluarga, lelah kerja seharian. Dan ketika ada seseorang yang memberikan perhatian dalam bentuk paling insting, ia pun roboh. Setelah malam itu, hubungan mereka berubah drastis. Mereka tidak lagi sekadar teman kerja atau teman satu mes. Mereka seperti sepasang kekasih dalam sembunyi-sembunyi. Di luar tampak biasa, tapi di balik pintu kamar, mereka seperti pasangan suami istri tanpa ikatan resmi. Yang dulunya teror, sekarang jadi candu. Setiap malam, saat teman-teman lain tertidur lelap, kamar mereka menjadi surga rahasia. Tak ada teriakan, tak ada drama. Hanya bisik-bisik rindu, desahan pelan, dan pelukan panjang seperti tak ingin melepaskan. Rudal Ardi yang dulu menakutkan, kini menjadi hal yang ditunggu. Gue gak ngerti, Din. Dulu gue pikir gue bakal kuat nahan semuanya. Tapi sekarang, kayak gak bisa hidup tanpa dia. Ucap Cynthia ke Dewi, teman dekatnya. Tentu, Cynthia tidak pernah mengaku secara rinci. Tapi Dewi tahu. Semua orang di mes perlahan tahu. Tapi mereka tutup mulut. Karena tahu, cinta bisa datang dalam bentuk paling liar sekalipun. Di bulan ketiga bekerja, hal yang tak pernah Cynthia bayangkan terjadi. Ia mulai menjauh dari keluarganya. Awalnya, video call setiap hari dengan ibunya. Lalu jadi seminggu sekali. Lalu hanya kirim uang dan balas pesan sekenanya. Yang lebih parah, ia tak lagi peduli soal pacarnya di Indonesia. Pria yang pernah ia tangisi, kini hanya nama di dalam kontak Wa yang tak pernah ia buka. Sementara Ardi, perlahan menjadi segalanya. Mereka pergi jalan bareng tiap weekend. Makan bersama. Bahkan menyewa apartemen kecil di luar mes untuk quality time. Walau itu melanggar aturan, mereka rela ambil risiko. Di bulan ke-6, saat rasa cinta makin kuat, Ardi mengajukan ide gila. Gimana kalau kita nikah aja? Di sini. Biar gak sekadar jadi teman ranjang. Cynthia kaget. Tapi, hatinya sudah tidak bisa berkata tidak. Ia tahu ini bukan sekadar pelarian. Ardi bukan hanya lelaki yang menyentuh tubuhnya, tapi seseorang yang menyentuh jiwanya. Di saat semua orang tak peduli. Dan akhirnya, mereka menikah secara siri di Taiwan dengan bantuan sesama TKI yang pernah jadi penghulu dadakan. Sederhana, tapi sakral. Disaksikan dua orang teman. Mereka menangis. Bukan karena bahagia saja, tapi karena sadar. Mereka sudah tak bisa kembali seperti dulu. Mereka benar-benar meninggalkan masa lalu. Termasuk keluarga. Termasuk janji. Tahun berikutnya, Cynthia dapat tawaran perpanjangan kontrak. Tanpa pikir panjang, ia ambil. Padahal di Jakarta, ibunya sudah mulai sakit-sakitan. Ayahnya berharap Cynthia pulang. Tapi apa daya, cinta dan kenyamanan sudah jadi prioritas. Cynthia dan Ardi pindah ke rumah sewa yang lebih luas. Mereka hidup seperti pasangan suami istri sungguhan. Ardi makin sayang. Bahkan ia mulai menabung untuk buka usaha bersama di Taiwan bila kontrak kerja habis. Telepon dari keluarga makin jarang diangkat. Foto anak tetangga yang dulu sering dikirim ibunya kini hanya dilihat sekilas lalu dihapus. Satu-satunya dunia mereka adalah rumah kecil di pinggiran Taoyuan, Taiwan. Disitulah cinta terlarang tumbuh subur. Disitulah dua insan pelarian membangun kehidupan yang baru. Hidup Cynthia dan Ardi di Taiwan terasa seperti surga kecil. Tapi seperti yang sering terjadi dalam hidup, masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Di bulan ke-13, saat mereka sedang menikmati sore sambil ngopi di balkon, ponsel Cynthia berdering. Sebuah nomor Indonesia muncul di layar. Ia ragu untuk mengangkat. Tapi rasa penasaran mengalahkan. Din, ini Mama.
Suara di ujung sana lemah, serak, seperti menahan isak. Mama sakit. Kalau bisa, pulang. Ya, Din. Biar sebentar aja. Cynthia terdiam. Pikirannya berputar. Jantungnya berdetak tak karuan. Sudah berbulan-bulan ia tak bicara dengan ibunya. Terakhir hanya kirim uang. Itu pun lewat transfer otomatis. Tak ada lagi video call. Tak ada lagi tanya kabar. Setelah telepon itu ditutup, Cynthia menangis. Tapi hanya sebentar. Karena ketika ia menoleh ke samping, Ardi memeluknya. Erat. Nggak apa-apa. Aku ada di sini. Kita mulai hidup dari awal. Ya, kamu nggak sendiri. Dan seperti itu, Cynthia memutuskan untuk tidak pulang. Beberapa minggu kemudian, salah satu TKI baru di pabrik tempat mereka kerja ternyata kenal dengan pacar lama Cynthia di Jakarta. Iseng, si TKI baru ini mengunggah foto-foto kegiatan bersama Cynthia dan Ardi ke Facebook, termasuk foto saat mereka berdua tengah berpelukan di pesta ulang tahun salah satu teman. Foto itu viral di kalangan TKI Indonesia. Dan lebih buruknya lagi, sampai ke tangan keluarga Cynthia di Jakarta. Ayahnya murka, kakaknya marah besar. Bahkan mantan pacarnya menyebarkan kalimat-kalimat kasar di media sosial, menyebut Cynthia sebagai cewek murahan yang gak tahu diri. Tapi bagi Cynthia, semua itu hanya suara berisik dari masa lalu. Hatinya sudah tertambat di Taiwan. Di Ardi, di rumah kecil mereka yang penuh tawa dan cinta. Meski terlihat kuat, di dalam hati, Cynthia mulai merasa bersalah. Di tiap malam saat Ardi tertidur di sampingnya, ia diam-diam membuka galeri foto lama. Ada wajah ibunya. Ada foto keluarga saat lebaran. Ada kenangan masa kecil saat masih main layangan di gang sempit Jakarta Timur. Air matanya sering jatuh tanpa suara. Ia tahu, ia sudah terlalu jauh melangkah. Terlalu dalam mencintai seseorang yang hadir di waktu yang salah. Namun dengan perasaan yang begitu benar. Kalau aku pulang, semua bakal berantakan. Tapi kalau aku tetap di sini, aku jadi anak durhaka. Ucapnya pelan, seperti bicara pada langit-langit kamar. Sampai akhirnya, suatu pagi yang dingin di bulan Februari, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum. Maaf mengabari. Ibunda Anda telah berpulang tadi malam. Pesan singkat, tapi menghantam seperti palu godam ke dada. Cynthia lemas. Tangannya gemetar. Ia tak bisa berkata apa-apa. Dunia seperti berhenti berputar. Ardi mendekat, mencoba menenangkan. Tapi untuk pertama kalinya, pelukan Ardi tak cukup menahan tangisnya. Ia menjerit, menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, ia merasa kosong. Maafin aku. Maafin anakmu ini. Cynthia mengurus cuti pulang selama seminggu, tapi tak sempat menghadiri pemakaman. Semua sudah selesai saat ia tiba di Jakarta. Kakaknya menolak menemuinya. Ayahnya hanya menatap datar. Sekarang kamu sudah punya hidup sendiri, kan? Udah gak butuh kita. Cynthia tak bisa berkata apa-apa. Ia berdiri sendiri di samping pusara ibunya. Hujan gerimis turun perlahan. Seolah langit pun ikut menangis. Aku sayang banget sama mama. Tapi aku terlalu egois, bisiknya di depan Nissan. Setelah seminggu penuh rasa bersalah dan hampa, Cynthia kembali ke Taiwan. Ardi menyambutnya dengan pelukan, tapi ia tahu, ada sesuatu yang berubah di mata Cynthia. Tak seceria dulu, tak sebercahaya dulu. Tapi, ada tekad di sana. Aku mau bahagiain mama. Walau mama udah gak ada. Aku mau bikin hidup kita gak sia-sia. Sejak saat itu, mereka berdua mulai serius menabung. Ardi berhenti beli barang-barang mahal. Cynthia mulai ikut kursus online untuk bisnis makanan Indonesia. Mereka mulai punya mimpi. Mimpi kecil, tapi nyata. 3 tahun berlalu sejak malam pertama yang membuat hidup Cynthia jungkir balik. Dulu, ia datang ke Taiwan dengan mimpi sederhana. Cari uang, bantu orang tua, dan pulang jadi pahlawan keluarga. Tapi takdir berkata lain.
Cynthia menemukan cinta di tempat yang tak terduga. Bersama seseorang yang awalnya bahkan tak ia lirik sebagai suami. Ardi, lelaki sederhana yang dulu hanya teman satu ranjang sementara, kini menjadi suaminya yang sah. Mereka resmi menikah di Kantor Urusan Agama Indonesia Cabang Taiwan, setelah melalui proses legalisasi dan syarat rumit. Kini, status mereka diakui secara hukum. Bersama Ardi, Cynthia mulai merintis bisnis kecil, jual makanan khas Indonesia untuk komunitas TKI. Dari mulai nasi uduk, ayam geprek, sampai rendang dalam kotak bekal. Setiap hari Minggu, mereka membuka lapak kecil di pasar malam daerah Taoyuan. Dan siapa sangka, dagangan mereka laris manis. Konsumen mereka bukan cuma orang Indonesia, tapi juga warga Taiwan yang penasaran dengan masakan Nusantara. Uang yang dulu hanya habis buat sewa apartemen dan gaya hidup, kini berubah jadi modal dan tabungan masa depan. Meski hidup mereka bahagia, ada satu hal yang tak pernah benar-benar bisa hilang dari hati Cynthia, penyesalan. Ia sering menatap foto ibunya sebelum tidur, membacakan doa dengan air mata yang tak pernah kering. Kadang ia berkata dalam hati, "Ma, aku gak bisa jadi anak yang baik waktu mama masih hidup. Tapi aku janji, aku bakal terus berjuang, demi bahagiain mama dari sini." Setiap Jumat malam, ia dan Ardi menyempatkan waktu untuk zikir dan tahlilan kecil di apartemen mereka. Mereka menyebut satu nama dengan khusyuk, Ibunda tercinta. Setahun setelah pernikahan mereka resmi, Cynthia hamil. Ardi menangis saat melihat hasil tes PEG. Bukan karena takut, tapi karena haru. Cynthia tersenyum sambil berkata, "Kita gak cuma bangun rumah, Di. Kita bangun masa depan." Mereka memberi nama calon bayinya, Almira, yang artinya mulia dan penuh cahaya. Bagi Cynthia, ini bukan sekadar bayi. Ini adalah penebusan. Bayi yang akan ia rawat dengan sepenuh hati, karena ia tak ingin mengulang kesalahan yang sama. Cynthia dan Ardi memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia. Bukan karena membenci tanah air, tapi karena mereka ingin membangun hidup baru sepenuhnya di Taiwan. Namun begitu, setiap Idul Fitri, mereka tetap mengirim sedekah atas nama orang tua Cynthia. Mereka juga rutin membantu TKI baru yang datang, dengan menyediakan makanan gratis atau tempat menginap sementara. Mereka tahu, hidup yang mereka punya hari ini adalah hasil dari jalan berliku. Penuh luka, penuh air mata, tapi juga penuh makna. Dulu, rudal teman membuat Cynthia gemetar setiap malam. Tapi siapa sangka, dari rasa takut, lahir rasa cinta. Dari hubungan yang dianggap dosa, kini jadi doa. Dari pelarian, jadi rumah. Kisah ini mungkin terdengar gila, tapi cinta memang sering datang tanpa logika. Semoga dari kisah ini kita belajar bahwa cinta bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Tapi jangan pernah lupakan siapa yang dulu selalu mendoakanmu tanpa syarat, orang tua. Jangan lupa like kalau kamu ikut hanyut dalam cerita ini. Komen jika kamu punya kisah serupa atau ingin berbagi pandangan. Subscribe channel ini untuk kisah-kisah nyata yang lebih dalam dan menggugah hati.